Keluaran pasal yang ketiga ayat 13-16. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ayat yang 16, pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Peta Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah peristiwa bagaimana pada waktu itu Musa dipanggil Tuhan, gitu ya. Dan saya yakin cerita tentang Musa dipanggil Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang ada dan saya sudah cukup kenal. Tapi ada bagian yang menarik yang disorot di sini adalah pada waktu Musa mulai berdalih dan segala macam, dia berat lidah dan segala macam, dan salah satunya adalah Musa mempertanyakan, apabila orang Israel bertanya, siapakah Allah yang mengutus engkau, gitu ya? Apa yang harus kukatakan kepadamu? Kemudian di sini Allah berfirman bahwa aku adalah aku, gitu ya. Dan itu kemudian ditegaskan lagi, akulah aku, dikatakan seperti itu. Dan kemudian di ayat 15 ditegaskan di sana bahwa begini harus kau katakan kepada orang Israel, yaitu Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, gitu ya. Dan itulah namaku selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dan itu ditegaskan sekali lagi di ayat yang ke-16, dikatakan kumpulkan tua-tua dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri, gitu ya. Pada video ini saya tertarik untuk membahas mengenai kenapa di dalam firman Tuhan Allah sering sekali menyebut dengan istilah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, gitu ya. Kenapa tidak pernah disebutkan Allah Yusuf atau disebutkan dengan Allah-Allah yang lainnya, gitu ya. Tetapi di sana Allah mendeklarasikan dirinya, Allah mengidentifikasikan dirinya dengan 3 sebutan, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, gitu ya. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai hal ini, gitu ya. Kenapa ada 3 nama yang disebutkan oleh Allah yang mengabarkan bahwa itulah yang mewakili dirinya, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, yaitu Allah yang disembah oleh Ishak dan Allah yang disembah oleh Yakub, gitu ya. Sebenarnya tadi saya sudah bilang bukan berarti bahwa kita tidak pernah menemukan di Alkitab Allah dengan memanggil nama yang lain, gitu ya. Memang kalau dibilang Allahnya Yusuf, memang kita tidak pernah menemukan hal itu, gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa Yusuf pun beribadah kepada Allah yang sama, gitu ya. Tetapi saya sudah bilang tadi, dalam beberapa ayat memang ada Allah mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang lain selain Abraham, Ishak dan Yakub, gitu ya. Tetapi lebih banyak Allah bicara sebagai satu pribadi bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, gitu ya. Kalau kita lihat sebentar dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6, di beberapa ayat di atasnya, pada waktu itu pertama kali Allah memanggil Musa, sebelum nyampe ke perkataan yang tadi, dibilang, ayat Keluaran 3 ayat 6 dibilang, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, gitu ya. Allah ayahnya Abraham yaitu Amran, dan di sana Allah pertama kali berkata kepada Musa bahwa akulah Allah ayahmu, gitu ya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Jadi dia menekankan pertama kali bahwa aku Allah dari ayahmu yaitu Amram, gitu ya. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Itu mungkin hanya salah satu kejadian di mana Allah menyebut dirinya sebagai Allah dari ayahmu Musa, gitu ya, Allah dari Amram, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian 31 ayat 53, pada waktu itu Yakub berpisah dengan Laban setelah berapa lama dia di sana dan dia mendapatkan 2 orang istri, Lea dan Rahel. Kemudian Yakub ingin kembali dan dia berpisah dengan Laban, dan waktu itu Laban berpesan supaya Yakub bersumpah untuk menjaga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dan kemudian Yakub bersumpah dan membuat perjanjian dengan Laban, gitu ya. Di Kejadian 31 ayat 53 dikatakan Allah Abraham dan Allah Nahor. Nahor itu adalah saudara Abraham, saudaraku. Allah ayah mereka, Allah ayah mereka adalah Terah, gitu ya. Kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, gitu ya. Itu beberapa ayat dalam firman Tuhan di mana mereka menyebutkan bahwa sebagai satu pribadi di mana Allah Nahor, Allah ayah mereka, Allah
Terah maksudnya, atau tadi Allah dari ayahnya Musa, Allah dari Amram gitu ya. Tetapi sebagian besar dalam firman Tuhan kalau kita lihat Allah lebih banyak mengidentifikasikan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Gitu ya. Kenapa ini menjadi sesuatu hal yang kita akan sorot sama-sama, kenapa 3 nama ini selalu disebutkan. Kalau Anda search di internet, saudaraku, banyak orang menafsirkan bahwa ini berhubungan dengan gambaran dari Tritunggal, gitu ya. Ini penafsiran yang paling banyak berkembang, paling banyak kalau Anda lihat di internet, paling banyak orang berbicara soal ini. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan bagaimana Abraham itu adalah bapa orang percaya. Dan kemudian Ishak di sini bicara soal anak yang dijanjikan atau anak perjanjian. Gitu ya. Atau kemarin waktu cerita His only son, pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, itu gambaran seperti bapa mempersembahkan anaknya yang tunggal, gitu ya. Sehingga dianalogikan bahwa Abraham di sini gambaran sebagai Allah Bapa dan Ishak di sini gambaran seperti Allah Anak, yaitu pribadi Yesus, gitu ya. Dan bagaimana dengan Yakub? Orang menggambarkan bahwa ini berhubungan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yakub pada dasarnya adalah seorang pencuri yang kemudian Tuhan ubah dan dia menjadi satu pribadi yang berbeda dan namanya menjadi Israel. Gitu ya. Dan perubahan itu terjadi karena ada peran serta dari satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Dan ini menggambarkan seperti itulah Allah Roh Kudus yang bekerja mengubah gereja Tuhan, menyempurnakan dan membawa pada seluruh kebenaran. Secara sederhana orang paling banyak menafsirkannya seperti itu, sehingga disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini bicara soal gambaran dari Tritunggal. Itu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Gitu ya. Tetapi saya melihat beberapa bukti lain dalam firman Tuhan yang menjadi sesuatu hal yang sangat penting, bahwa ini berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar sekedar dari gambaran pribadi Tritunggal tadi. Gitu ya. Maksud saya bukan berarti saya mengecilkan arti Tritunggal, tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub ini menjadi sesuatu hal yang penting, sehingga selalu dimention Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Gitu ya. Kalau kita lihat pertama dalam Imamat 26 ayat 42 dikatakan, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, kata Tuhan. Juga perjanjian dengan Ishak. Dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat. Dan negeri itu akan kuingat juga. Ternyata bukannya berarti Allah bukannya Allah Yusuf. Yusuf punya Allah yang sama, atau bukannya Allah Nuh dan lain sebagainya. Tetapi 3 pribadi ini, Yakub, Ishak dan Abraham, atau kalau kita bawa balik Abraham, Ishak dan Yakub, gitu ya, itu ternyata Allah pernah membuat perjanjian dengan mereka bertiga, gitu ya. Karena itu tadi Dimas bilang, aku mengingat perjanjianku dengan Yakub, mengingat perjanjianku juga dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham juga. Jadi 3 orang ini adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini bicara dengan orang-orang di mana dengan mereka bertigalah Allah mengadakan suatu perjanjian, gitu ya. Nah, perjanjian ini menjadi sesuatu hal yang penting, saudaraku ya. Kita akan lihat perjanjian antara yang diikat oleh Tuhan dengan ketiga orang ini. Tentunya kalau kita bicara perjanjian Tuhan dengan Abraham, Anda tahu bagaimana kemudian Allah berjanji bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, gitu ya. Tetapi perjanjian Allah dengan Abraham itu tidak hanya bicara soal jumlah keturunan, saudaraku, gitu ya. Bukan hanya bicara soal itu, tetapi yang terpenting dari perjanjian Allah kepada Abraham itu adalah bicara soal bagaimana dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat, dan kemudian Allah berjanji akan mewarisi sebuah negeri yang akan kau diami. Gitu ya. Kita akan lihat dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Itu janji Allah kepada Abraham. Gitu ya. Dikatakan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Oleh pribadi Abraham, semua orang di bumi akan mendapat berkat. Bukan cuma itu, saudaraku. Kita lihat dalam Kejadian 13. Satu pasal setelah itu ayat 14-15. Gitu ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, masih Abram waktu itu namanya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Lanjutannya, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Gitu ya. Jadi janji Tuhan adalah Allah berjanji akan memberikan satu negeri bagi Abraham dan bagi keturunannya. Dan tadi dikatakan olehmu semua bangsa akan mendapat berkat. Gitu ya. Dan saya bilang tadi itu bicara bukan cuma oleh pribadi Abraham, tetapi juga oleh keturunanmu. Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Gitu ya. Dari sekian banyak janji Allah kepada Abraham, 2 ini yang paling penting, bagaimana oleh keturunan Abraham
maka semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, dan Abraham akan mewarisi suatu negeri yang akan dimilikinya turun-temurun. Gitu ya. Janji yang sama yang diberikan juga kepada Ishak, saudaraku. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, bagaimana Allah juga mengikat perjanjian dengan Ishak dalam Kejadian 26 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Gitu ya. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Allah menjanjikan hal yang sama kepada Ishak. Gitu ya. Bagaimana dengan Yakub? Pada waktu Yakub lari dari Esau dan kemudian dia tertidur di Betel dan dia melihat tangga yang sampai ke langit dan dikatakan malaikat Tuhan turun naik di sana. Kemudian Allah berjanji kepada Yakub dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 14 dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat kau baring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi bicara soal satu tanah yang diberikan. Gitu ya. Kemudian lanjutannya, keturunanmu akan menjadi debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, tadi dibilang pertama kepada Abraham, olehmu keturunanmu akan mendapat berkat, oleh keturunanmu juga. Dan itu ditegaskan lagi di Yakub. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, kenapa dibicara tiga pribadi ini? Karena ini bicara soal Allah yang pernah mengikat perjanjian dengan manusia. Gitu ya. Dan perjanjian ini berisi bagaimana Allah berjanji akan memberikan suatu negeri untuk diwarisi turun-temurun, dan Allah berjanji bahwa oleh karena keturunan orang-orang ini maka seluruh orang di bumi akan mendapat berkat. Gitu ya. Tentunya pada waktu itu orang membayangkan bahwa yang disebut dengan janji tentang suatu negeri itu bicara soal tanah Kanaan atau tanah Israel. Orang menafsirkannya pada zaman itu itulah yang disebut dengan tanah yang dijanjikan Tuhan atau tanah perjanjian, Holy Land, yang sampai saat ini selalu diperebutkan. Dan orang mengacu pada suatu janji Tuhan bahwa itulah tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan bukan cuma bicara soal seperti itu. Ini bicara soal sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Suatu tanah perjanjian, suatu tempat peristirahatan yang sesungguhnya. Kehidupan kekal yang ada di surga bersama dengan Kristus. Gitu ya. Dan di sana dibilang, oleh keturunanmu maka semua di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu alasannya kenapa Allah menyebut dirinya sebagai Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 25 dikatakan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah kepada nenek moyang kita. Allah telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyang kita. Ya, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jelas aku? Jadi saya tidak menyalahkan kalau ada orang mengabarkan bahwa kenapa Allah menyebut dirinya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu mengabarkan pribadi Tritunggal. Oke, it's fine. Gitu ya. Itu segala sesuatunya, pasti namanya tidak ada sesuatu yang harus dipersalahkan dari hal itu. Bahwa itulah yang selama ini orang banyak menafsirkan hal ini. Gitu ya. Tetapi bukti dalam firman Tuhan, kenapa disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena Allah yang menggambarkan satu pribadi Allah yang pernah mengikat perjanjian dengan manusia. Dan manusia yang mewakili perjanjian itu adalah tiga orang ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan isi perjanjian ini bicara bagaimana Allah berjanji akan memberikan sebuah negeri untuk diwarisi dan untuk didiami selama-lamanya oleh keturunannya. Dan Allah berjanji soal berkat. Melalui tiga orang ini maka akan berkat kepada seluruh bangsa di muka bumi. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan, yang bukti yang berikutnya adalah bahwa kalau kita bicara berkat atau janji tentang keturunan, maka ini bicara bukan semata-mata soal keturunan dalam arti kata jumlah banyak. Karena itu saya sudah bilang, dalam firman Tuhan waktu Allah berjanji bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasti di laut, sebenarnya esensinya bukan itu. Esensinya adalah bicara bagaimana Allah berjanji akan mewarisi sebuah negeri, dan Allah berjanji bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan keturunan yang dimaksud di sini adalah bicara soal pribadi Yesus. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 16 dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Dibilang, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, kata Paulus. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus.
Gitu ya. Jadi sebenarnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini adalah Allah yang berjanji, gitu ya, bahwa Allah akan pasti ada pribadi Allah yang datang, yaitu pribadi Kristus, gitu ya. Dan itu bicara soal berkat untuk seluruh bumi. Dan di sini digambarkan bahwa Kristus itulah yang dijanjikan, Kristus itulah yang akan membawa kita pada suatu negeri yang dijanjikan, suatu negeri yang menjadi satu warisan buat kita semua. Itu semua ada di dalam Yesus. Dan inilah bicara soal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, gitu ya. Dan ini ternyata bukan cuma sekedar secara rohani, saudaraku, tetapi ini juga terjadi secara jasmani, gitu ya. Kalau Anda perhatikan Abraham, Ishak, dan Yakub, memang mereka adalah nenek moyang yang kemudian keturunannya akan sampai kepada pribadi Yesus, gitu ya. Kita tahu bahwa Yakub itu nanti berubah namanya menjadi Israel dan dia mewarisi 12 suku. Gitu ya. Dan salah satu suku adalah Yehuda, dan dari Yehuda itu kemudian sampai kepada Daud dan turun terus sampai pada Yesus. Karena itu tidak pernah dibilang Allahnya Yusuf, karena Yusuf sukunya berbeda, gitu ya. Dan secara lahiriah dia tidak akan turun sampai kepada Yesus, gitu ya. Dan Yusuf tidak pernah mengadakan perjanjian, Allah tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Yusuf, sekalipun Yusuf menyembah Allah yang sama, gitu ya. Jadi ini menjadi suatu penggenapan semuanya di dalam Yesus, gitu ya. Jadi kalau kita bicara Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah pribadi yang semua digenapi di dalam pribadi Yesus. Karena itu dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus adalah segala kepenuhan, segala kealahan, gitu ya. Di dalam Yesus, maka di sana kita bisa berjumpa dengan Bapa, dan Yesus juga bisa mengutus Roh Kudusnya buat kita semua, gitu ya. Dan itu semua digenapi dalam pribadi Yesus. Karena itu kalau dibilang siapakah nama Allahmu, gitu ya. Waktu aku menyampaikan dan bertemu kepada mereka, siapakah nama Allahmu, gitu ya. Dan kemudian pada waktu itu Musa diberitahu sama Tuhan, sampaikan kepada mereka, itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan 3 orang ini bicara soal pribadi Tritunggal, dan 3 orang ini bicara bahwa Allah satu pribadi yang pernah mengikat perjanjian dengan manusia, yaitu bagaimana keturunanmu akan mendapat berkat, menjadi berkat atas seluruh bumi, dan bagaimana suatu negeri akan dijanjikan bagi Tuhan. Dan itu adalah bicara soal pribadi Allah yang menjanjikan itu semua. Dan itu semua digenapi dalam Yesus. Jelas aku, Yesus menjadi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, baik secara lahiriah maupun secara rohani. Jelas aku, dan itu adalah penggenapan itu semua, dan itulah Allah kita. Jadi kalau orang bertanya siapa nama Allahmu, itu adalah Yesus, gitu ya. Dan dia adalah bagian dari Allah Tritunggal, dia adalah Allah anak itu sendiri. Tetapi di dalam Yesus berdiam segala kepenuhan kealahan. Waktu Firmus berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Yesus bilang, kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus berkata, lebih baik aku pergi, karena kalau aku pergi, aku bisa mengutus seorang penolong kepadamu. Dan penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu bicara soal bagaimana di dalam Yesus ada berkat bagi semua manusia. Di dalam Yesus ada satu tanah yang dijanjikan buat kita semua. Dan itu bicara soal tanah perjanjian yang sesungguhnya, gitu ya. Dan itulah Yesus yang menjadi berkat buat kita semua. Jelas aku? Satu ayat yang terakhir dalam Galatia 3 ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas aku? Sampaikan firman Tuhan, beritakan kepada banyak orang bahwa ada Allah yang namanya Yesus. Ada Allah yang berjanji di dalam Dia ada keselamatan. Kalau orang bertanya siapa namanya, maka Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan itu adalah Yesus Kristus. Gitu ya. Di dalam Dia berdiam segala kepenuhan kealahan, dan kita menerima berkat Abraham di dalam Yesus, yaitu janji tentang suatu tanah yang menjadi tanah perjanjian, yaitu bicara soal berkat yang akan kita nikmati selama kita hidup. Dan Tuhan bilang Dia menjanjikan berkat rohani di dalam surga. Jelas aku? Dan itulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas aku, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita semakin mengerti bahwa itulah dalam firman Tuhan kenapa disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jelas aku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.